Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di sini. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan teks biografi. Terlebih dahulu, Ibu akan mereview dulu tentang materi minggu lalu mengenai struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua, ada peristiwa. Dan yang ketiga, ada reorientasi. Orientasi itu berisi tentang 5W plus 1H. Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana si tokoh menjalani kehidupannya. Yang kedua, ada peristiwa, di mana dalam peristiwa itu berisi tentang semua peristiwa yang dialami tokoh dalam teks biografi. Yang ketiga, ada reorientasi. Reorientasi itu berisi tentang penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh tokoh dan prestasi-prestasi yang diraih oleh tokoh dalam teks biografi. Baiklah, Ibu akan masuk ke materi yang kedua tentang ciri kebahasaan teks biografi. Ciri kebahasaan teks biografi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, ada kata hubung, di mana kata hubung digunakan dalam teks biografi sebagai penghubung antar kalimat dalam satu paragraf. Dan ada kata hubung yang digunakan dalam satu kalimat yang menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain dalam satu kalimat, atau yang disebut dengan kata hubung intra kalimat. Yang kedua, ada namanya kata ganti, di mana kata ganti dalam teks biografi itu digunakan sebagai kata ganti dalam kalimat sebelumnya. Yang ketiga, ada namanya kata kerja. Kata kerja dalam teks biografi digunakan sebagai aktivitas atau proses atau tindakan atau yang digunakan sebagai predikat dalam teks biografi. Yang keempat, ada namanya kata keterangan. Kata keterangan ini digunakan sebagai kata keterangan yang menunjukkan kata kerja, kata benda, kata sifat, dan dalam kalimat, di mana kata keterangan ini bisa menunjukkan keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan peristiwa. 3 hal yang harus kita perhatikan yang harus ada dalam teks biografi itu ada tempat, ada waktu, dan ada peristiwa. Sekian materi tentang ciri kebahasaan teks biografi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa belajar. Kalau kalian malas belajar, ingat, masih ada orang tua, diri sendiri, dan orang lain yang perlu untuk dibahagiakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.